ke-64. Andre melajukan mobilnya dengan membawa Valencia. Baru beberapa meter mobil melaju, dia menurunkan wanita itu. "Tidak Andre, jangan," ujarnya menolak. "Turun," bentak Andre, sembari menarik wanita itu untuk turun dari mobilnya. "Tidak Andre," Valencia menggelengkan kepalanya. Dia malu jika diturunkan di tengah jalan yang dia sendiri tidak tahu di mana sekarang dia berada. "Turun!" bentak Andre dan berhasil mengeluarkan Valencia dari dalam mobil. "Andre, jangan turunkan aku di sini. Antarkan aku ke apartemen, aku mohon." Wanita itu mengatupkan tangannya, memohon mendapatkan belas kasihan dari pria di depannya. "Enak banget hidupmu. Setelah membuat rusuh, dan kamu ingin aku mengantarkanmu?" Pria itu menggelengkan kepalanya. "Ini hukuman untuk wanita licik sepertimu." Andre mendorong tubuh wanita itu. "Andre, aku mohon." Valencia menangis. Apalagi rambut dan alisnya telah gundul. Dia terlihat seperti tuyul dewasa di zaman modern. Andre mengacuhkan wanita itu dan kembali masuk ke dalam mobil, lalu melajukan mobilnya, meninggalkan Valencia di pinggir jalan seorang diri. Sementara itu di kantor Pak Benny, keluarga Alexander yang terdiri dari Mami Naomi, Nico, dan Oma Stacy mendatangi pria yang merupakan kuasa hukum untuk keluarga mereka. Kedatangan keluarga itu membuat Pak Benny bingung. "Ada apa? Apa ada masalah?" tanya pria parubaya itu dan mempersilahkan keluarga itu masuk ke dalam ruangannya. "Kedatangan kami ke sini ingin menanyakan sesuatu yang sangat penting," ujar Naomi. "Silakan duduk," ujar Pak Benny. Keluarga duduk di sofa yang kebetulan berada di dalam ruangan pengacara senior itu. "Ceritakan kepada saya," pintanya. "Begini, ini tentang Nathan dan istrinya," ujar Naomi sembari melirik ibu dan anak bungsunya. Nico dan Oma Stacy menganggukkan kepalanya, menyetujui maminya, mengatakan kepada pengacara itu. "Pernikahan Nathan dan Putri tidak sah," ujarnya. "Tidak sah? Saya ada di sana pada saat mereka menikah, dan saya juga saksi untuk mempelai wanita," sahut Pak Benny. "Bukan begitu, Pak. Maksudnya, Nathan menikahi Putri karena ingin menjadi pemimpin di perusahaan Alexander Group," timpal Nico. "Memang seperti itu wasiat dari almarhum Pak Alex. Jadi dia hanya memenuhi wasiat itu," sahut Pak Benny. "Iya, Bapak benar. Cucu saya memang memenuhi wasiat almarhum suami saya. Tapi dia menikah bukan dengan wanita baik-baik, melainkan dengan wanita..." Oma Stacy melirik anaknya dan cucunya. "Pelacur," timpal Nico. Ucapan keluarga itu tidak sepenuhnya dimakan mentah-mentah oleh Pak Benny. Dia mengerutkan dahinya, sembari berpikir tujuan keluarga itu datang menemuinya. Jadi dia menikah karena terpaksa. Dan jika orang lain tahu kalau Nathan menikahi seorang pelacur, maka perusahaan Alexander benar-benar akan gulung tikar, ujar Naomi. "Saya mengerti dengan kekhawatiran kalian. Tapi jika Nathan memang menyukai seorang pelacur, itu haknya. Dan di wasiat tidak disebutkan larangan menikahi seorang pelacur. Jadi menurut saya tidak ada masalah." Keluarga itu terdiam mendengar jawaban dari Pak Benny. "Tapi itu akan membuat malu keluarga," sahut Nico yang mulai sedikit emosi. Dia menganggap Pak Benny sedang membela Nathan. "Pelacur juga manusia, jadi menurut saya tidak masalah. Kecuali Nathan menikah dengan hewan, maka itu yang harus dipermasalahkan." Keluarga itu terdiam mendengar jawaban dari Pak Benny. "Saya tahu, kedatangan kalian ke sini ingin membatalkan wasiat almarhum Pak Alex. Tapi mohon maaf, Nathan tidak melakukan kesalahan di sini. Saya sudah jelaskan tadi sebelumnya kalau menikahi pelacur atau bukan sama saja." Pak Benny menekan intonasi bicaranya. Nico mendengus kesal sembari keluar dari ruangan itu. Tinggallah Mami Naomi dan Oma Stacy di ruangan itu. "Apa ada yang lain?" Pak Benny menatap lekat kliennya. "Saya mau bercerai dari Januar," sahutnya. Pria parubaya itu tersenyum. "Baik, akan saya proses," sahutnya. Mendengar jawaban Pak Benny membuat Naomi dan Oma Stacy bingung. "Bapak tidak terkejut mendengar saya mau bercerai?" tanyanya bingung. "Tidak. Saya sudah mengerti tentang semua keluarga Alexander. Dan sebelum almarhum Pak Alex meninggal, pernah berujar kalau dia tidak menyukai Januar. Dan ternyata terbukti," jelas pria itu. Putri mengakhiri cumbuan yang diberikan Nathan kepadanya. "Cukup, Nathan. Aku tidak sanggup kalau sampai malam," ujarnya sembari beranjak dari kasur. "Ini masih sore. Ayolah, hanya hari ini," pintanya sembari menarik kembali tangan istrinya agar jatuh kembali ke kasur. "Kamu membunuhku?" suruh Putri sembari menolak suaminya. "Mana mungkin aku membunuhmu? Yang ada, aku mau menusukmu," sahutnya genit. "Enggak, sudah cukup. Aku tidak sanggup," sahutnya sembari berjalan ke kamar mandi. "Mungkin dia memang benar-benar letih," gumamnya sembari menjatuhkan tubuhnya di kasur. Memejamkan matanya sembari membayangkan permainan panasnya tadi.
Tidak berapa lama Putri keluar dari kamar mandi dengan kimono dan rambut setengah basah. Melihat istrinya seperti itu membuat gairahnya kembali. Dia mendekati istrinya yang sibuk di depan lemari. "Nathan, jangan mendekat. Aku bilang cukup," seru Putri. "Sekali saja," ujarnya lagi dan langsung membelakangi dan mengangkat kimono istrinya. Tanpa mendapatkan izin, dia kembali menusuk istri. "Nathan, jangan!" Putri memegang lemari dengan kedua tangannya. Kakinya serasa gemetar ketika Nathan melakukan dengan cara berdiri. "Nathan, aku tidak sanggup lagi," ujar Putri sembari tetap memegang lemari. Nathan terus menusuk sembari memegang kedua dada istrinya, sampai dia kembali menumpahkan sebuah cairan di dalam rahim istrinya. "Oh, nikmatnya," ujarnya sembari mencium leher istrinya. "Ini terakhir, dan ingat, kita melakukan ini bukan karena cinta," ujar Putri sembari berlalu ke kamar mandi. "Apa maksudmu?" Nathan bingung. Putri menghentikan langkahnya dan membalikkan badannya. "Aku mau melakukan ini karena kamu telah membelaku tadi. Aku harap jangan ada cinta di antara kita." "Jelasnya." "Kenapa?" tanya Nathan lagi. "Karena cintaku hanya untuk seseorang," sahutnya sembari masuk ke dalam kamar mandi. Nathan masuk ke dalam kamar mandi yang memang tidak memiliki kunci. "Aku mau mandi, Nathan," seru Putri mengingatkan suaminya. "Jelaskan padaku, apa benar kamu mencintai seseorang?" tanyanya lagi sembari menatap bola mata istrinya. "Iya, cintaku hanya untuk seseorang," sahutnya. "Jika kamu mencintainya, kenapa kamu tidak menolak ketika aku menggaulimu? Seharusnya kamu berpikir, karena ada cinta yang sedang kamu khianati." Nathan membuat Putri diam, tidak bisa berkata-kata. "Katakan padaku, kenapa kamu membalas ciumanku? Jika mau mengatakan terima kasih, cukup ucapkan, tidak perlu kamu melayaniku," ujarnya. "Jadi menurutmu, yang aku lakukan tadi salah?" Putri marah. "Kamu telah melanggar kontrak perjanjian, dan aku sebagai istri memberikan hakmu, tapi kamu menyalahkanku," seru Putri dengan intonasi tinggi. "Aku menyesal telah membiarkanmu menggauliku," ujarnya pelan. "Bukan seperti itu, Putri." "Keluar!" teriak Putri. Nathan menghela nafasnya cukup panjang, sembari memandang istri yang terlihat sangat marah. Dia keluar dari kamar mandi dan memukul dinding dengan kepalan tangannya. Dia teriak sekencang-kencangnya. Nathan berpikir setelah mereka melakukan hubungan badan selama beberapa jam, hubungannya dengan istrinya akan baik. Tapi nyatanya, mereka kembali bertengkar. Terdengar suara ponsel berdering. Nathan mengambil ponselnya yang ada di nakas dan membaca nama yang tertera di layar ponselnya. "Pak Benny," gumamnya sembari menggeser tombol hijau. "Iya, Pak," sahutnya. "Jika kamu tidak sibuk, silakan datang ke kantor saya bersama dengan Putri," ujarnya. Setelah itu panggilan tertutup. Nathan tahu apa yang akan dibicarakan pria parubaya itu. Setelah Putri keluar dari kamar mandi, Nathan langsung masuk tanpa menegur ataupun bersifat manja dan genit kepada istrinya. "Kita akan menemui Pak Benny, jadi bersiap," ujarnya sembari menutup pintu kamar mandi. "Pak Benny?" Putri menatap pintu kamar mandi yang sudah tertutup dengan tatapan bingung. "Apa dia mau menceraikanku?" gumamnya. "Dia benar-benar marah kepadaku. Padahal tadi dia mengatakan kepada keluarganya tidak akan menceraikanku. Tapi nyatanya, dia langsung mengurus proses perceraian," gumamnya. Dengan tatapan nanar, Putri memandang kasur yang menjadi saksi pergumulan suaminya. Putri memegang dadanya yang berdetak cukup kencang. "Oh Tuhan, kenapa denganku?" gumamnya bingung. 15 menit kemudian, pasangan itu turun menggunakan lift ke lantai 1. Selama di dalam lift, pasangan itu tidak ada yang berbicara. Mereka sedang berperang dengan hati masing-masing. Ketika hendak keluar dari rumah, tiba-tiba ada yang mengejek Putri. "Pelacur!" teriak Mami Naomi. "Rumah kita lama-lama seperti tempat prostitusi," timpal Oma Stacy. Nathan memandang istrinya, begitupun sebaliknya. Dia merasa kasihan lihat Putri diejek keluarganya. Putri mengalihkan pandangannya dan berjalan lebih dulu meninggalkan Nathan dengan keluarganya. Pria itu mendekati Mami dan omanya. "Putri bukan pelacur," ujarnya tegas. "Kamu pikir Mami percaya?" sahut maminya sembari tersenyum mengejek. "Kami tidak akan percaya dengan omonganmu, Nathan. Kamu telah mencoreng wajah Opa Alex." "Oma sangat kecewa," ujar wanita sepuh itu. "Akan aku buktikan kalau yang aku ucapkan benar," ujarnya sembari keluar dari rumah dan mendapati istrinya telah berdiri di dekat mobil. Mobil melaju menuju kantor pengacara. Pasangan itu masih diam. Nathan fokus menatap ke arah depan, sedangkan Putri menatap ke arah samping, tepatnya ke arah luar. Dia sedang memikirkan perceraiannya dengan suaminya. Sedangkan Nathan sedang memikirkan jawaban apa yang akan diberikannya ketika Pak Benny menanyakan tentang Putri. Mobil sampai di kantor itu ketika jam kerja pegawai telah usai. Pasangan itu masuk ke lobi dan seorang wanita parubaya menghampiri mereka. Nathan tahu siapa wanita itu, yang merupakan sekretaris Pak Benny.
Pak Benny ada? Tanyanya. Ada. Pak Benny sudah menunggu di ruangannya. Silakan. Wanita itu membawa Nathan dan Putri ke lantai atas. Setelah pasangan itu bertemu dengan Pak Benny, sekretaris itu pamit pulang. Silakan duduk, ujar Pak Benny. Pasangan itu duduk bersebelahan, dan Pak Benny berada di depan mereka. Saya memanggil kamu ke sini karena ada laporan dari keluarga kamu kalau Putri seorang pelacur. Putri baru mengerti kenapa dia dibawa ke kantor itu, dan ternyata yang dipikirkannya salah. Itu tidak benar, Putri bukan seorang pelacur, bela Nathan. Putri menoleh ke arah suaminya. Dia merasa senang ketika suaminya kembali membelanya. Sebenarnya, saya tidak ingin mempermasalahkan ini, tapi saya hanya ingin kejujuran dari kamu. Ceritakan kepada saya yang sebenarnya, minta Pak Benny. Nathan terlihat bingung. Jika dia menceritakan tentang semuanya, sama saja kalau dia membongkar aibnya di depan pria parubaya itu. Saya bukan seorang pelacur. Akhirnya Putri membuka suara. Pak Benny menoleh ke arah Putri. Saya memiliki saudari kembar, dan saudari kembar saya mempunyai masa lalu yang suram, yaitu menjadi seorang pelacur. Putri menceritakan semuanya ke Pak Benny. Begitupun Nathan menceritakan awalnya dia menikahi Tari dan telah berganti orang menjadi Putri. Pak Benny Mangut mengerti. Jadi kembaran kamu namanya Dewi Mentari dan dia mantan pelacur. Iya benar, saut Putri. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Saya tidak percaya begitu saja. Jika kamu mempunyai foto atau bukti, mungkin saya bisa mempercayai semua ucapan kamu, ujar Pak Benny. Apa kamu ada foto Dewi? Tanya Nathan. Tidak ada, tapi aku bisa menghubunginya, ujar Putri dan langsung menghubungi saudari kembarnya dengan panggilan video. Ya halo, sahut Tari dari ujung sana. Kedua pria itu tercengang ketika melihat ada sosok wanita yang sama di dalam layar ponsel Putri. Sosok yang sangat sulit dibedakan karena mempunyai wajah yang benar-benar sama. Bersambung.